Raman dan Ishita sampai di hotel. Raman meminta Ishita pergi menuju sebuah kamar sementara dirinya akan menjawab panggilan telepon. Ishita pun beranjak pergi mengikuti arahan Raman. Aditya menjemput ibunya dan menangis. Pihak kafe mengusirnya. Aditya membawa ibunya keluar dan masuk ke dalam bajai. Tapi Sagun berjalan pergi dan hampir tertabrak sebuah motor yang melintas. Aditya mengejarnya dan Sagun terjatuh di tumpukan sampah. Sagun lalu berkata bahwa dirinya adalah sampah digunakan dan kemudian dibuang. Ishita masuk ke sebuah kamar yang telah didekorasi dengan indah sesuai perintah Raman. Ishita yakin ini semua rencana Raman. Ishita pun merasa senang sekaligus bingung karena dia menduga bahwa Raman akan mengatakan ungkapan cinta padanya malam ini dan Ishita merasa tidak siap. Aditya berusaha membawa Sagun pergi tapi Sagun menolak. Aditya mencoba hendak menelpon tapi baterai ponselnya sudah habis. Aditya kemudian meminta ibunya menunggu sebentar. Aditya lalu beranjak pergi. Raman masuk ke kamar yang sama dengan Ishita. Dia memegang pundak Ishita dan membalikkan badannya. Ishita pun menutup matanya. Raman lalu membelai rambut Ishita. Mereka kemudian saling berpandangan. Raman lalu berkata bahwa dirinya akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba ponselnya berdering dan Raman mengabaikannya. Tapi ponselnya berdering lagi dan Ishita meminta Raman menjawab panggilan tersebut. Raman pun menerimanya dan ternyata Aditya menelponnya. Raman pun bertanya mengapa Aditya menangis. Aditya memberikan alamat pada Raman dan menyuruhnya untuk cepat datang. Ishita pun mengajak Raman untuk segera pergi. Tapi Raman bertanya bagaimana dengan semua persiapan ini. Ishita berkata bahwa Aditya lebih membutuhkan mereka. Mereka berdua pun bergegas pergi. Raman dan Ishita tiba di tempat Aditya dan bertanya pada orang-orang. Raman lalu melihat Aditya menangis dan mereka mendatanginya. Mereka menghampiri Aditya dan terkejut melihat kondisi Sagun. Raman dan Ishita membantu Sagun berdiri dan berkata agar Sagun pulang ke rumah. Sagun menjawab bahwa dirinya tidak lagi memiliki rumah. Ishita dan Raman pun membawa Sagun dan Aditya pulang ke rumahnya. Toshi mengobrol bersama suaminya dan juga Simi. Mereka membicarakan kencan Raman. Bel berbunyi dan Simi yang membukakan pintu. Raman masuk ke dalam rumah dengan bingung, tapi kemudian Simi terkejut melihat Ishita membawa Sagun dan Aditya. Lalu Ishita meminta bantuan Simi membawa Sagun ke kamar sementara Toshi menemani Aditya di ruang tamu. Ishita memandikan Sagun dan menidurkannya. Raman melihatnya dari kejauhan dan berbicara sendiri mengatakan bahwa dirinya beruntung memiliki istri seperti Ishita. Simi menawarkan segelas susu pada Aditya yang terlihat shock. Toshi lalu membicarakan keadaan Aditya pada Raman. Raman lalu membuat sebuah drama agar Aditya tidak lagi tegang. Raman lalu memberikan susu kocok pada Aditya dan Aditya mau meminumnya. Ashok sedang minum dan berbicara sendiri. Sementara Mihika sedang memandangi foto Mihir di ponselnya. Ashok masuk ke kamar sambil membawakan minuman. Lalu Ashok memegangnya dan Mihika berontak. Mihika teringat saat dia tiba di rumah sakit dan melihat keadaan Suraj yang sangat genting. Mihika pun mengejar Ashok dan memohon untuk tidak melaporkan Mihir. Ashok bersedia asal Mihika mau menikah dengannya. Mihika lalu berbicara dengan Ashok dan menyuruhnya tidur di luar. Ashok lalu ingin tidur di sofa tapi Mihika tetap mengusirnya keluar. Ashok pun menurut. Toshi mencoba menyuapi Aditya. Raman lalu mengatakan pada Aditya bagaimana bisa semua terjadi. Aditya lalu mulai bercerita dan mengatakan jika Ashok telah menikah dengan Mihika. Semua pun terkejut mendengar ucapan Aditya. Ashok berada di ruang tamu dan tengah minum, tiba-tiba Raman menghantam kepalanya dengan botol lalu menghajarnya. Ishita menanyakan keberadaan Mihika, ada pelayan kemudian bergegas menuju kamar Ashok. Mihika terkejut melihat kedatangan Ishita. Ishita mulai menghujatnya. Mihika pun angkat suara. Ishita mengajak Mihika pulang tapi Mihika menolak. Mihika berkata jika Ashok adalah suaminya. Mihika kemudian mengatakan sesuatu dan Ishita pun menamparnya. Mihika berdebat dengan Raman dan Ishita. Mihika membela Ashok karena melihatnya dipukuli oleh Raman.
Mihika meminta Raman pergi dari rumahnya. Ishita pun mengatakan jika keputusan Mihika ini salah besar. Raman mencoba menenangkan Ishita yang sedang menangis dan membawanya pergi. Ashok pun merasa senang karena Mihika membelanya. Ashok mencoba membelai Mihika tapi Mihika menyuruhnya menjauhinya. Ashok memberitahukan semua yang terjadi pada Suraj dengan gembira. Kakak beradik ini lalu mengobrol membicarakan rencana mereka. Toshi dan suaminya sedang memikirkan ruangan untuk Aditya. Ruhi berkata agar membuat Aditya tidur di kamarnya dan Ruhi bersedia berbagi kamar dengan Aditya. Ruhi lalu membawa Aditya ke kamarnya. Raman mendudukkan Ishita di dalam mobil. Ishita pun kembali menangis dan berkata bahwa dirinya tidak tahan melihat Mihika menikah dengan Ashok. Raman pun menghibur Ishita, mereka kemudian membahas tentang Mihir. Aditya sedang berbicara dengan Sagun. Aditya minta ibunya untuk tidak lagi mendatangi rumah Ashok. Aditya kemudian bercerita bahwa Ruhi berbagi kamar dengannya dan semua orang di rumah Raman mengurusnya. Aditya berkata bahwa Ishita tidak seburuk dugaannya karena dia berbuat baik padanya dan juga telah merawat ibunya. Sagun menyuruh Aditya tidak meneruskan pujiannya untuk Ishita dan Sagun kembali mencuci otak Aditya agar membenci Ishita. Sagun juga berkata akan merebut rumah ini dari Ishita. Toshi dan suaminya sedang berbicara, mereka membahas Ruhi dan Aditya serta Sagun. Sementara Simi mendatangi Aditya dan Sagun di kamar Raman. Sagun berkata akan segera pergi dari rumah mereka tapi Simi meragukannya karena kini Sagun tidak mempunyai apa-apa lagi. Sagun berkata bahwa dirinya mempunyai teman yang bisa membantunya untuk mendapat pekerjaan. Raman dan Ishita datang lalu Raman mengatur pembagian ruang, dia berkata bahwa di kamarnya Aditya akan tidur bersama Sagun dan Ishita. Ishita mendatangi Raman di ruang tamu dan berkata akan menemani Raman tidur di ruang tamu karena Ishita merasa Aditya tidak akan nyaman jika dirinya berada di sana. Raman mengizinkan lalu Raman berkata jika sebenarnya ia merasa sakit di punggung. Ishita pun mengambil balsam dan mulai memijat Raman yang berbaring di sofa. Raman meminta Ishita memijatnya dengan cinta. Lalu Raman mengatakan jika tangan Ishita menandung keajaiban, setelah tersentuh tangan Ishita, sakit punggungnya langsung tidak terasa. Ishita pun tertawa. Raman tersenyum dan memegang tangannya. Ishita pun terjatuh menimpa Raman dan mereka saling pandang. Aditya muncul dan melihat mereka dengan terkejut. Aditya lalu menjatuhkan botol air minumnya. Ishita langsung menjauh dari Raman. Aditya pun meminta maaf dan berkata jika dirinya ingin mengambil air minum. Ishita pun bergegas mengambilkannya dan Aditya bergegas kembali ke kamar. Ishita pun berkata pada Raman bahwa suatu kesalahan jika Aditya melihat mereka tadi. Raman berkata bahwa tidak ada yang salah karena Ishita adalah istrinya. Raman lalu memegang tangan Ishita dan mengajaknya berbicara sekaligus menenangkannya. Aditya kembali ke kamar dan melihat Sagun sedang memandangi foto Ashok. Aditya lalu tidur di sebelah Sagun dan memikirkan kehidupannya dan ibunya untuk selanjutnya. Pagi harinya, Ishita dan Simi sedang memasak di dapur. Sagun datang dan menawarkan bantuan. Toshi berkata bahwa Sagun adalah tamu dan keluarganya tidak mengizinkan tamu bekerja di rumahnya. Sagun pun berkata akan mencari apartemen lain untuk tinggal bersama Aditya. Toshi pun menangis melihat Aditya akan pergi. Ishita menenangkannya dan berkata akan mencoba berbicara dengan Sagun. Sagun yang telah berada di luar pintu rumah tersenyum dan berkata bahwa sekarang dirinya akan menunjukkan siapa yang akan tinggal di dalam dan siapa yang akan keluar. Sravan bertengkar dengan Aditya untuk membela Ruhi. Ishita datang dan memarahi Sravan. Aditya kemudian pergi dan berpikir bagaimana dirinya akan mengerjakan proyeknya sedangkan komputer tidak tersedia di rumah Raman. Aditya melihat laptop Romi dan membawanya. Romi melihatnya dan menegur Aditya karena tidak meminta izin membawa laptopnya. Aditya pun menangis. Toshi datang dan memarahi Romi karena membuat Aditya menangis. Toshi menyuruh Aditya membawa laptop Romi tapi Romi membawa laptopnya pergi karena harus mengerjakan pekerjaan kantornya.
Ashok mengatur makan malam dan berkata pada Mihika bahwa akan ada tamu yang datang. Suraj kemudian datang dan Mihika terkejut melihatnya. Ashok berkata jika setelah Mihika datang ke rumahnya semuanya menjadi lebih baik. Suraj membaik dan dokter mengizinkannya untuk pulang. Mihika bertanya apakah tamu yang dimaksud Ashok adalah Suraj. Ashok membantah dan berkata bahwa tamu spesial akan segera datang. Mihir datang ke rumah Ashok dan bertanya mengapa Ashok memanggilnya. Ashok berkata bahwa dia ingin memperkenalkan istrinya. Mihir pun sok melihat Mihika. Ashok berkata jika dirinya dan Mihika telah menikah. Mihir melihat mangalsutra Mihika dan Mihika pun memegang tangan Ashok. Mihir semakin terkejut dan bergegas pergi. Mihika pergi ke kamarnya dan menangis. Ashok dan Suraj berkata bahwa suatu hari Mihika pasti akan menerima pernikahannya. Mihika menangis dan berkata bahwa dirinya akan menghukum Ashok karena telah membohonginya dan menikahinya. Mihir memikirkan Mihika dan Ashok. Dia pun akhirnya mempercayai ucapan Sagun tentang Mihika. Mihir pun berujar bahwa Mihika tidak menghargainya. Mihir bersumpah tidak akan memperdulikan siapa-siapa lagi, biarkan Mihika dan Sagun pergi ke neraka, aku akan menjalani hidupku sendiri. Toshi menangisi Aditya. Ishita dan Simi mencoba menenangkannya. Toshi berkata tidak akan membiarkan Aditya pergi kemanapun. Sagun datang dan Toshi menghentikannya. Toshi memarahi tindakan Sagun yang akan membawa Aditya tinggal di rumah kos. Sagun berkata bahwa dirinya akan pindah ke tempat yang lebih baik setelah dirinya bekerja. Ishita pun berkata bahwa Sagun dan Aditya akan tetap tinggal sampai Sagun bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Tiba-tiba Madhavi datang dan berkata bahwa Sagun tidak bisa tinggal di rumah Raman. Ishita berusaha memberi penjelasan pada ibunya. Vishwa kemudian datang dan membawa Madhavi pergi. Toshi meminta Sagun untuk tetap tinggal di rumahnya. Sagun bersedia tapi tidak mau tinggal di kamar Raman dan Ishita. Simi pun memberikan kamarnya untuk Sagun. Sagun pun berterima kasih dan kemudian berkata bahwa dirinya akan ada wawancara pekerjaan. Sagun kemudian beranjak pergi. Ashok berbicara pada Suraj bahwa Mihika telah membuatnya marah dan selalu merusak suasana hatinya. Suraj pun memberikan saran untuk mengundang keluarga Mihika melakukan beberapa ritual dan memperlakukan Mihika dengan baik di depan kerabatnya. Ashok tidak yakin keluarga Mihika akan datang. Suraj menyuruh Ashok untuk mencobanya. Ishita mencoba menenangkan ibunya dan memberikan pengertian mengapa dirinya membantu Sagun. Sementara Aditya melihat Ashok datang dan Aditya menduga jika Ashok akan menjemputnya dan ibunya. Aditya pun langsung menelpon Sagun dan memintanya untuk pulang karena ada kejutan besar untuknya. Usai menelpon, Aditya pun berencana mengemas tasnya. Madhavi mencoba memahami penjelasan Ishita. Vishwa pun ikut berkomentar. Ashok tiba-tiba datang dan membawa berbagai hadiah. Madhavi dan Ishita pun memarahinya karena berani menginjakkan kaki di rumahnya. Ashok berkata bahwa dirinya datang untuk mengundang keluarga istrinya makan malam. Setelah bersandiwara, Ashok pun bergegas pergi dan di dekat mobilnya telah berdiri Aditya. Aditya memanggil Ashok dengan sebutan ayah dan berkata bahwa Ashok pasti akan membawanya pergi. Ashok bertindak kasar pada Aditya. Sagun datang dan memaki Ashok. Sagun berkata bahwa Aditya masih memiliki ayah dan juga rumah. Sagun pun mengusir Ashok dan Ashok pergi dengan senang hati. Aditya pun menangis dan memeluk Sagun. Ishita melihat semua kejadian itu dan menceritakannya pada Raman. Raman menjadi geram dan hendak pergi menemui Ashok tapi Ishita mencegahnya. Ishita meminta Raman berbicara dengan Aditya. Madhavi berkata tidak akan pergi memenuhi undangan Ashok tapi Ishita meyakinkannya untuk selalu mendukung Mihika. Vishwa pun sependapat dengan Ishita dan memutuskan bahwa mereka harus pergi.